Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari STKIP Indramayu. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi manajemen berbasis sekolah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada implementasi MBS. Implementasi MBS adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan. Kedua itu ada materi implementasi MBS. Keberhasilan implementasi MBS itu dapat dilihat dari indikasi-indikasinya. Yang pertama itu orientasi ke arah efektivitas proses pembelajaran yang tercermin dalam apresiasi guru terhadap pengembangan kurikulum dan implikasinya. Kreativitas guru dalam aplikasi model pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Yang kedua itu ada kepemimpinan sekolah yang efektif. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam merealisasikan MBS, terutama dalam mengkoordinasikan, menggerakkan sumber daya pendidikan yang tersedia di dalam sekolah dan memadukan dukungan ke pihak-pihak pemangku kepentingan. Kepemimpinan kepala sekolah memerlukan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara sistematis. Yang ketiga itu ada pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara berdaya guna. Mengingat guru merupakan salah satu faktor dominan dalam pencapaian keberhasilan pendidikan di sekolah, kepala sekolah mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif yang memungkinkan para guru dapat tumbuh kemampuan profesionalnya. Yang keempat itu, sekolah memiliki budaya mutu, yaitu kebutuhan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kolaborasi menjadikan dasar pengambilan keputusan dan perbaikan proses pembelajaran. Sekolah memiliki kemandirian, yang artinya itu sekolah mampu mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan tanpa dipengaruhi oleh pihak luar yang tidak mengetahui masalah yang ada di dalam sekolah. Yang keenam itu ada partisipasi warga, sekolah, dan masyarakat tinggi. Yang keenam itu ada partisipasi yang ada di dalam sekolah seperti guru, kepala sekolah, penjaga, sapam, kebersihan, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Dengan suatu asumsi bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar pula tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap sekolah. Jadi yang ketujuh itu ada sekolah semakin transparan, keterbukaan kepada masyarakatnya dalam mengambil keputusan. Jadi sekolah tersebut tuh kalau mendapatkan dana dari luar atau dari pemerintah atau siapapun, jadi sekolah tersebut belum bisa untuk membicarakan dengan wali murid, terus dengan guru dan staf-staf yang lainnya, dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Uang tersebut tuh mau digunakan untuk apa? Apakah untuk pembangunan sekolah? Apakah untuk fasilitas sekolah? Jadi sekolah tersebut tuh masih transparan. Baik, yang ke-8 itu ada sekolah responsif terhadap kebutuhan. Makanya sekolah tersebut itu paham terhadap aspirasi yang muncul bagi peningkatan mutu, bahkan sekolah mampu menyesuaikan terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi pada masa kini dan masa yang akan datang. Yang ke-9 itu ada sekolah mempunyai akuntabilitas, yaitu pertanggungjawab pihak sekolah terhadap pencapaian program yang telah dilaksanakan kepada pemerintah dan utamanya kepada masyarakat selaku pemangku kepentingan. Yang ke-10 itu ada kepuasan warga sekolah. Kepuasan dapat dicapai apabila warga sekolah diberi kewenangan dan tanggung jawab, kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas sekolah. Perasaan senang bahagia tercermin dalam perilaku kerja yang giat, tekun, dan motivasi yang tinggi. Jadi kita itu sebagai penanggung jawab tercapainya program dan mempercayai masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita juga harus bekerja dengan lebih giat dan tekun setiap harinya itu. Secara lebih khusus, tujuan manajemen berbasis sekolah juga memiliki tujuan yang pertama itu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
di sekolah. Yang kedua itu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga itu meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah tersebut. Yang keempat itu meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Yang kelima itu memberdayakan potensi sekolah yang agar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Manfaat manajemen berbasis sekolah. Keleluasaan sekolah dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi meningkatkan mutu sekolah berupa karakteristik manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya, SBM dapat menjamin partisipasi personil sekolah, orang tua, siswa, dan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan keputusan tentang pendidikan di sekolah, dan pada akhirnya dapat mendukung efektivitas dalam mencapai tujuan sekolah. Manfaat yang bisa diraih dalam melaksanakan MBS itu, yang pertama, sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah karena lebih mengetahui peta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi. Yang kedua itu ada sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input dan output pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan atau partisipatif yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan sekolah karena sekolah lebih tahu apa yang terbaik untuk sekolahnya. Yang keempat itu ada penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bila mana masyarakat turut serta mengawasi. Yang kelima itu keterlibatan warga sekolah dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Yang keenam itu ada sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan di sekolah kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Yang ketujuh itu sekolah dapat bersaing dengan sehat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedelapan, sekolah dapat merespon aspirasi masyarakat yang dinamis dengan pendekatan kolaboratif. Strategi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, yaitu strategi pada dasarnya merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Manajemen berbasis sekolah dapat dicapai melalui tahapan. Yang pertama itu penyiapan konsep MBS. Penyiapan konsep MBS itu penyiapan buku panduan sebagai rujukan utama dalam memahami manajemen berbasis sekolah. Di dalamnya berisi latar belakang, tujuan, manfaat, karakteristik, prinsip-prinsip, serta strategi implementasi manajemen berbasis sekolah, serta kriteria keberhasilannya. Yang kedua itu ada tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan itu kegiatan seminar dan lokalnya, pelatihan manajemen berbasis sekolah bagi para kepala sekolah, pembentukan komite sekolah, pengembangan sekolah, model manajemen berbasis sekolah, monitor. Yang ketiga itu ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Walaupun telah dikembangkan sekolah model MBS dan dibuat panduan untuk pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, perlu juga kita dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan pada setiap sekolahnya. Baik, materi sudah saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk reformasi pendidikan menuntut adanya dukungan dan aspirasi dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Reformasi pendidikan muncul karena adanya ketidakpuasan dalam penyelenggaraan pendidikan dan hasil yang dicapai. Kajian tentang implementasi manajemen berbasis sekolah memberikan gambaran keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang pendidikan. Untuk mengukur keberhasilan MBS harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, baik prestasi akademik maupun non-akademik siswa, kuantitas dan kualitas layanan pendidikan, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pendidikan, dan kualitas kerja guru, staf dalam menjalankan tugas di sekolah, serta terciptanya demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.